Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Tujuan pembelajarannya: 1. Menemukan kalimat utama dari tiap paragraf. 2. Menuliskan kemampuan khusus yang dimiliki teman. Yuk kita mulai belajar bersama. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran 4. Ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini. Judulnya Alat Komunikasi Tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Alat surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini, kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, sekarang ayo menulis. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Di sini ada surel, daun lontar, pesan singkat atau SMS, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, dan buku. Kalian bisa lingkari ya sesuai yang benar. Nah, sekarang temukan kalimat utama dari tiap paragraf. Lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Kerjakan pada kolom yang tersedia ya. Misalnya di sini, pada zaman dahulu komunikasi sudah mulai dilakukan secara tertulis, lalu berkembang, surat ditulis pada selembar kertas, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini, surel bukan satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan berkomunikasi. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapatkan tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskan pada sebuah buku. Penny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda.
dapatkah kerja sama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Nah, sekarang diskusikan dengan teman sekelompokmu atau keluargamu ya. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Nah, di sini misalnya ada Dian, pandai melukis dan menggambar. Selanjutnya ada Putri, pandai menari. Nah, untuk 3 yang selanjutnya, kalian cari ya teman kalian masing-masing, tulis siapa namanya dan apa kemampuan yang dimilikinya. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Diskusikan bersama orang tuamu ya. Kemudian diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Kegiatan bersama orang tua mengajak siswa mengamati perbedaan karakter pada setiap individu dengan mengunjungi anggota keluarga besar. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.